Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Sarah Lutfi Ardila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai endgame di statistik inferensial. Jadi statistik inferensial itu sering dinamakan sebagai statistik induktif yang mencakup semua metode yang berkaitan dengan analisis sebagian data, kemudian ditarik kesimpulan mengenai seluruh data. Proses pengambilan kesimpulan itu berdasarkan pada sampel yang lebih sedikit menjadi kesimpulan yang lebih umum. Nah, pada statistik inferensial ini, kesimpulan dapat diperoleh setelah melakukan pengolahan serta penyajian data dari suatu sampel yang diambil dari suatu populasi. Nah, statistik itu dibedakan menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Kalau parametrik, dia itu menguji ukuran populasi melalui data sampel menggunakan populasi yang terdistribusi normal. Kalau non-parametrik itu tidak terdistribusi normal. Di sini ada ruang lingkup statistika inferensial. Yang pertama ada ruang lingkup berupa teoritis, sampling distribusi, teori populasi, uji hipotesis, korelasi, signifikansi. Lalu ada manfaat statistik, yaitu sebagai dasar penyusunan persamaan teoritis, uji persamaan teoritis, dan sebagai dasar penyusunan rancangan penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus, yaitu kevalidan LKPD berbasis Predict, Observe, Explain untuk melatih kemampuan literasi sains peserta didik kelas 7 dengan perbedaan hasil serta perbedaan hasil belajar antara metode konvensional, peta konsep bagi siswa pada mata pelajaran fisika kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara Excel dan SPSS. Oke, di sini sudah ada contoh kasusnya. Kalau secara manual itu untuk mencari rata-rata kita harus menjumlahkan semua nilainya. Ada pretest, posttest, serta endgame. Nah, yang pertama kita masukkan nilai pretest, posttest. Lalu setelah itu kita akan mencari nilai endgame-nya. Nah, cara mencarinya itu gimana? Oke, yang pertama untuk mencari nilai endgame itu posttest dikurangi pretest dibagi 100 dikurangi pretest. Nah, itu cari nilai endgame-nya. Setelah itu data akan dikasih rata-rata seperti ini, average. Nah, jadi rata-rata setiap pretest dan posttest lalu serta rata-rata dari endgame ini sudah ada di Excel. Nah, untuk distribusi data bisa dilihat di gambarnya. Oke, selanjutnya jika kita menggunakan SPSS itu ternyata lebih mudah, teman-teman. Kita masukkan nilai pretest posttest, lalu kita masukkan nilainya. Yang pertama, kita klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu deskriptif, lalu pilih deskriptif. Nah, setelah memilih deskriptif, kita masukkan nih labelnya dengan target variabel yaitu endgame. Yang mana rumusnya kita masukkan pretest posttest kurangi pretest dibagi 100 kurangi pretest. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi untuk mencari nilai endgame-nya itu ketemu N-nya 24,
dengan kategori valid. Nilai minimumnya adalah 0,22, maksimumnya adalah 1,00, min-nya adalah 0,6239, standard deviasi itu 0,183. Jadi ini adalah perbedaan untuk mencari nilai engine di Excel dan di SPSS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.